Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyiapkan proyek kita dan kita sudah berhasil juga untuk menjalankan proyek kita ya untuk latihan membuat backend dengan Express dan Squalise ini. Nah, di sini kita sudah berhasil ya. Di sini sudah berjalan, nggak ada yang error. Nah, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan Squalise CLI. Nah, di sini kita bisa buka untuk dokumentasinya di github.com/squalise/CLI. Ya, mungkin nanti di kolom komentar saya akan tuliskan. Nah, di sini yang pertama instalasi ya. Ini udah kalau instalasi. Yang kedua, di sini ada suatu komen ya. Kita bisa menggunakan command npx squalise kemudian komen ya. Nah, kalau kalian --help, di sini akan ada penjelasannya ya di sini. Nah, di sini ada beberapa penjelasan ya. Di sini ada untuk migrate ya, untuk create, drop dan sebagainya. Nah, tapi di sini saya akan fokus ke yang ini dulu ya, yang pertama. Nah, di sini ada squalise init ya. Ini fungsinya adalah untuk menginitialize project kita. Jadi nanti dia akan membuat 4 folder ya, yaitu ada folder config, migration, model, sama seeder. Nah, kita juga bisa satu persatu nih membuat foldernya dengan menggunakan squalise init -2 config. Nah, nanti dia cuma akan membuat folder config. Tapi di sini saya akan langsung aja menggunakan squalise init. Nah, di sini kita kembali ke project kita ya, dan di sini kita buka lagi PowerShell yang baru. Nah, di sini sebenarnya tinggal gini aja, npx squalise init. Nah, ketika kita jalankan command ini, nanti dia akan membuat folder ya, ada folder model, migration, seeder, dan folder config, di mana folder config ini ada config.json. Nah, kalau config.json di sini ada konfigurasi dari koneksi ke database kita ya. Nah, di sini ada username, ada password, ada database, host, dan dialek. Nah, dialek ini adalah jenis database kita. Karena kita akan menggunakan MySQL, jadi ini biarkan default aja. Nah, ini adalah database, ini adalah nama database-nya ya. Ketika development, test, sama production, nanti tergantung kita ingin dalam environment apa. Tapi karena kita lagi development ya kita pakai yang development dulu. Nah, di sini nanti akan dikasih nama nih, untuk nama database-nya adalah database development. Nah, ini sebenarnya bisa kita ganti ya. Saya akan ganti deh ini menjadi Express gitu ya. Oke, mungkin saya akan copy saja nih semua. Nah, seperti ini ya. Dan di sini juga dia membuat folder model. Dan di sini ada index.js-nya untuk kelasnya. Jadi dia membuat kelas untuk model ya. Nah, di sini ada untuk koneksi juga ya. Yang ini squalise, yang ini dia untuk koneksinya dan nama database, username, password, sama config. Oke, nah ini seperti ini. Nah, ini adalah tadi ketika kita menjalankan npx init, dia membentuk 4 folder ini ya. Kalau migration ini kosong, sudah dia kosong. Nah, di sini saya akan kasih tambahan folder lagi di project kita. Nanti ada folder namanya controller. Nah, ini nanti untuk menyimpan codingan controller kita ya, untuk logic dari controller kita. Kemudian di sini ada lagi, saya buat lagi namanya root ya. Ini untuk menyimpan semua routing. Dan di sini saya akan buat lagi middleware ya. Nah, ini untuk middleware ya. Jadi untuk menyimpan middleware-nya. Nah, mungkin di screen dulu ya untuk foldernya. Mungkin nanti akan ada penambahan atau pengurangan. Penambahan atau perubahan. Nah, kita lihat lagi ke dokumentasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan squalise db-create. Nah, ini untuk membuat database ya, atau squalise db-drop. Nah, ini untuk menghapus database. Nah, nanti kita akan coba jalankan dulu ya. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk membuat database. Nah, sebelum itu silakan jalankan dulu
sum-nya ya, jalankan dulu untuk MySQL-nya sama phpMyAdmin ya, dengan menjadikan yang Apache ini. Jadi kita bisa lihat nih di phpMyAdmin. Nah, di sini sudah ada nih database yang pernah saya buat. Nah, kemudian di sini kita akan coba buat dulu untuk database-nya. Jadi kita bisa membuat dari terminal ya. Jadi kita tidak perlu membuat langsung di new sini ya. Nah, jadi npx clear npx squalize db create ya. Nah, ini untuk membuat database ya. Nah, di sini kita akan buat database. Nah, ini dalam mode development ya, kita using development karena tadi di modelnya di sini defaultnya dia adalah development ya. Sehingga dia akan mengambil dulu dari .env ya, karena nggak ada, karena kita juga belum buat, jadi defaultnya dia adalah development. Nah, di sini tadi kita sudah berhasil ya untuk membuat tabel. Nah, di sini using environment-nya adalah development, database, express development create. Dan ini namanya express development karena tadi di configuration kita namanya adalah express development. Nah, di sini kita bisa cek nih di MySQL kita nih, di phpMyAdmin. Nah, di sini ada nih ya, express development ya. Berarti kita sudah berhasil membuat database. Nah, terus gimana cara menghapusnya ya? Kalau kita ingin menghapus via npx squalize ini ya, tinggal db drop. Nah, nanti dia akan ngedrop atau menghapus ya. Kalau kita refresh di sini, sekarang sudah nggak ada ya, kayak gitu. Ini kemudahan kita menggunakan squalize CLI. Nah, di sini saya akan buat lagi create. Nah, harusnya sudah ada lagi ya. Oke, sudah ada. Nah, karena database-nya sudah ada ya, sekarang kita tinggal cek koneksi ya, cek koneksi ke database. Nah, kita kan sekarang belum tahu ya, apakah Express ini sudah terkoneksi ke database atau belum ya. Nggak tahu kan database-nya itu salah nama atau nggak sengaja kehapus misalkan ya. Nah, di sini kita akan cek koneksi dulu. Nah, di sini kita bisa lihat nih dokumentasinya di Squalize CLI di get started. Nah, di sini ada connection database ya. Di sini menggunakan Squalize Squalize out ya. Oh, sini sorry. Nah, ini Squalize authenticate. Nah, di sini kita akan import dulu ya untuk Squalize-nya. Nah, sebenarnya kalau ini dari sini ya. Nah, kalau di project kita sebetulnya kita importnya itu dari model. Nah, karena di model sudah dibuat nih ya, sudah diinisialisasi nih dari untuk koneksinya ya. Di sini sudah diekspor juga. Nah, di sini di server.js sebenarnya kita tinggal const squalize require dari model. Nah, dari model ya, index ya. Tapi karena di sini namanya index ya, kita nggak perlu tulis. Nah, jadi kita sudah import nih squalize dari model kita. Nah, di sini kita tinggal buat atau tinggal copy paste aja yang ada di sini. Kita copy paste untuk cek koneksi ya. Kita kopas. Nah, kita simpan di sini. Oke, karena di sini ada white ya, karena di sini ada asynchronous, maka di sini tambah asynchronous. Oke, seperti ini untuk returnnya dipindah aja ke sini. Oke, nah kita coba lihat. Nah, di sini adalah connection has been established successful. Atau kalau merubah ke dalam bahasa Indonesia silahkan ya. Dia artinya sudah terkoneksi. Nah, sekarang kita coba nih untuk hapus ya. Untuk hapus, mungkin di sini saya nggak akan tampilkan error ya. Saya akan coba console log aja. Intinya nggak juga terkoneksi lah ya. Nah, di sini saya akan hapus dulu squalize drop. Ya, kita sudah hapus, kita lihat.
sini listnya ada pesan error ya. Mungkin kita akan start dulu. Nah sini ya, unable to connect to database ya, karena emang tadi database-nya sudah kita hapus. Nah kita adakan lagi create. Mungkin di sini sebenarnya harusnya hot reload ya. Start lagi deh. Nah di sini kita sudah terkoneksi. Jadi sampai sini berarti sudah benar ya. Ini sudah terkoneksi ke database. Jadi selanjutnya kita siap untuk mendevelopment aplikasi Express.js dan MySQL kita. Itu aja mungkin untuk video kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan di video-video selanjutnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.